Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami' At-Taqwa yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini tentunya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Dan tentunya dari sekian hamba-hamba Allah yang hidup, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Dan dari sekian hamba-hamba Allah yang beriman, kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk melakukan amal-amal soleh. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat ini melakukan amal-amal soleh, dan mudah-mudahan amal soleh yang kita kerjakan ini mendapatkan balasan pahala yang melibatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya amal-amal soleh inilah yang kelak akan menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada manusia agung, manusia pilihan, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan tentunya kita sebagai umatnya kelak selalu berharap mudah-mudahan yaumul qiyamah nanti kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan kutipan dari makalah kitab Nasrul Ibad, di mana dalam makalah tersebut ada 5 perkara ya yang menjadikan kita sebagai manusia ini akan bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Mengapa demikian, Pak? Karena tentu setiap manusia, siapapun dia, baik itu orang kaya, baik itu orang miskin, baik orang yang berpendidikan ataupun yang tidak berpendidikan, ketika ditanya dalam hidupnya pengen bahagia atau sengsara, apa jawabnya, Pak? Pengen bahagia. Bahagianya di mana? Di dunia atau di akhirat? Dunia, akhirat. Dua-duanya, Pak ya. Pengennya mah dua-duanya. Di dunia bahagia, akhirat juga bahagia.
Mengapa demikian? Karena ya manusia itu ada 4 golongan. Yang pertama ada yang bahagia di dunia dan sengsara di akhirat. Ada Pak? Ada. Yang kedua ada yang sengsara di dunia tetapi dia bahagia di akhirat. Itu. Dan yang ketiga ini ada yang sengsara di dunia keblamsak di akhirat. Nah ini yang lebih parah nih ya. Di dunia sengsara, di akhirat blamsak. Dan yang terakhir ini ada yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Pilih mana kira-kira Pak? Nomor 1, 2, 3, 4 nih. Nomor berapa Pak? 4 ya. Jadi bahagia dunia akhirat. Nomor 3 nggak mau Pak? Nggak mau ya? Ya udah di dunia sengsara, ya di akhirat langsung. Nah ini udah apa namanya rugi ya. Nah ini sesuai dengan satu doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering dikenal dengan doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ya dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Itu kebahagiaan yang dipinta, yang diinginkan dan selalu diulang-ulang dalam doa kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita di dunia dan juga akhirat dalam keadaan bahagia. Ini cita-cita mulia, ini cita-cita yang tinggi bagi seorang mukmin ketika meraih prestasi predikat orang yang bahagia dunia dan akhirat. Tetapi pada kenyataannya, pada realita kehidupan yang sebenarnya, tidak sedikit orang yang bahagia di dunia tapi belum tentu bahagia di akhirat. Tapi tidak sedikit orang yang sengsara di dunia tetapi bahagia di akhirat. Tapi begitu juga banyak orang yang di dunia sengsara, di akhirat lebih sengsara lagi. Dan tentu juga tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang bahagia di dunia pun demikian bahagia di akhirat. Nah, tentu bagi kita orang-orang yang menginginkan dan mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat, di sini ada 5 perkara yang mesti ada dalam kehidupan kita, mesti ada dalam hati kita agar kita bisa meraih ya predikat yang bahagia dunia dan akhirat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam maqalah yang ke-9 ini dikatakan An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ya khamsu man kunna ay istama'unna fihi sa'idan fid dunya wal akhirah. Ada 5 perkara, 5 hal yang mesti ada ya, 5 perkara tersebut ya sa'idan fid dunya wal akhirah, maka seseorang itu akan memperoleh, akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini 5 Pak. Udah tahu Pak yang 5 ini? Udah belum? Belum ya, karena memang belum saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan dengan saya sampaikan ini ya menjadi tambahan ilmu kita. Apa yang pertama itu? Ya, yang pertama adalah awwaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Nah, ini rahasia pertama, kunci pertama bagi orang-orang yang menginginkan, mengharapkan ya kehidupan bahagia tidak hanya di
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqti. Setiap waktu demi waktu. Ini. Ya, mengapa demikian? Karena kalimat la ilaha illallah ini merupakan seutama-utama kalimat zikir dibandingkan kalimat-kalimat yang lain. Ya, bukan berarti kalimat yang lain tidak baik. Baik, tetapi ada yang lebih baik, ada yang lebih utama, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ruya annahu sallallahu alaihi wasallam. Ini ada satu hadis yang memperkuat ya seseorang yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Qala, kata Nabi, aksiru zikrullah azza wa jalla. Perbanyaklah oleh kalian wahai para jamaah, wahai jamaah Masjid Jamiat Taqwa, ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli halin, dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan kaya ataupun miskin, ala kulli hal, fa innahu laisa amalun, karena sesungguhnya tidak ada satu amalan ya ahabbu ilallah, yang lebih disenangi, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wala anja, dan tidak ada satu kalimat yang bisa menyelamatkan seseorang li abdin min kulli sayyi'atin, dari setiap keburukan di dunia wal akhirah, min zikrillah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tersebut. Subhanallah. Ya, ini Bapak-bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, satu kunci pertama jika kita ingin meraih, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat adalah berbanyaklah ya membaca zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya tidak heran Pak kalau di acara tahlil. Mengapa acara tahlil itu disebut dengan acara tahlil, bukan acara yasin, bukan acara subhanallah? Karena di dalam acara tahlil tersebut yang paling dibaca, yang paling banyak dibaca adalah kalimat la ilaha illallah. Berapa kali? Ada yang 100 kali. Berapa kali? Ada yang 200 terus, bahkan ada yang sampai 1000. Kenapa demikian? Karena begitu istimewanya, begitu istimewanya kalimat la ilaha illallah ini akan mengantarkan dia ya pada satu keselamatan di dunia dan juga akhirat. Nah, itu. Oleh karena itu, mari kita baca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah
kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang disebut dengan kalimat zikir yang paling utama, ya, yang harus menjadi zikir harian kita waqtan ba'da waqti, gitu ya, setiap waktu. Itu. Mengapa demikian? Karena ini salah satu sarana juga untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW ya lewat di depan para pemuda ini, ya, diingatkan, jadidu imanakum, ya, perbarilah selalu keimanan kalian, gitu ya. Kata Rasulullah. Lalu para sahabat tersebut bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanata? Bagaimana cara kami, ya, memperbarui keimanan kami itu? Qalu aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian dengan banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Ay kalimat tauhid, yakni kalimat tauhid ini, ya, kalimat tauhid, ya. Nah, kunci yang pertama kira-kira ringan apa berapa? Ringan apa berat? Ringan untuk diucapkan, tapi berat untuk diamalkan, ya. Nah, bahkan di dalam kitab Ar-Risalah di dalam kitab Ar-Risalah, ya, Imam Al-Qusairi ini menuliskan ada manfaat-manfaat zikir yang banyak dilupakan oleh umat Islam saat ini. Yang pertama, zikir, ya, pada setiap pagi sebanyak 1000 kali dalam kondisi bersuci, ya, ini akan mempermudah membuka pintu-pintu rizki. Nah, jadi kalimat zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini dibaca sebanyak 1000 kali. Nah, dibaca sebanyak 1000 kali, bukan la ilaha illallah 1000 kali, bukan, Pak. Jadi la ilaha illallah terus putaran. Jadi kalau tasbih itu 100, berarti 10 kali putaran, ya. Nah, itu 1000. Nah, ini kata Imam, ini bukan kata saya, kata Imam Al-Qusairi ini akan mempermudah atau membuka pintu-pintu rezeki. Nah, ini baik. Jadi kalau kita merasakan dalam kehidupan kita pintu rezeki kita agak tertutup, ya, jalan usaha kita terasa sulit ataupun seret, maka coba amalkan kalimat zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini, ya, karena kata Imam Al-Qusairi ini akan membuka pintu-pintu rezeki. Kemudian yang kedua, jika diucapkan dengan jumlah yang sama, artinya 1000 kali, ya. Kalau tadi dibaca di pagi hari, nah ini dibaca menjelang tidur. Jadi sebelum tidur, ya, kita jangan lihat YouTube atau buka Facebook segala macam. Nah, ini amalkan ini. Yang jumlah yang sama menjelang tidur, maka ruh orang tersebut ini akan bermalam di ars dan mengambil asupan sekuatnya dari alam tersebut. Jadi ruh kita itu sebelum tidur kita melakukan zikir la ilaha illallah sebanyak 1000 kali, ruh ini keluar, ya, naik ke atas aras mengambil asupan, ya, apa namanya, kayak itu makanan, kayak, karena ruh ini butuh makanan, terus kembali lagi, ini akan menjadi kekuatan tambahan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sebelum tidur 1000 kali bisa nggak nih kira-kira, Pak? Belum, Ustaz, baru 100 kali juga langsung tidur, Pak, gitu ya. Nah, karena memang godaan seperti itu, Pak. Ringan kalimat itu, tetapi ketika kita mencoba mengamalkan, wah, godaannya luar biasa. Ya, karena inilah, itulah, ya. Nah, hari ini ingat deh, gitu ya.
Gitu ya. Padahal ya apa yang para ulama katakan seperti ini, ya kita masih meragukan, masih apa iya? Karena memang kita belum mencoba untuk mengamalkannya. Ya, makanya kita kenapa kalau tidur itu suka mimpi buruk? Karena memang cara tidur kita, proses tidur kita ini belum mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Berdoa dulu, berwudu begini. Nah, termasuk ya mengamalkan sebelum tidur ini kita membaca zikir la ilaha 1000 kali. Nah, kalau kita amalkan ini ruh kita ya naik ya ke atas, kemudian bermalam di sana, ya pagi-pagi pas bangun subuh balik lagi. Nah, itu sudah perbedaan akan terasa perbedaan. Nah, kemudian apabila dibacakan zikir tersebut ya dengan angka yang sama, 1000 kali dibacakan tadi pagi, kemudian malam 1000, siang 1000. Nah, pada siang hari ini akan membuat setan-setan menjadi lemah. Artinya bahwa setan yang begitu luar biasa menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ya ini kekuatannya akan melemah. Dengan apa? Disebabkan dengan kita berzikir menggunakan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kata senjata, ini senjata yang amat sangat ampuh. Ya bagi orang-orang yang ingin berjuang melawan setan, ya karena setan terus berupaya untuk menggelincirkan, menjatuhkan manusia ya ke jurang kehancuran dan menjadi teman-teman setan ya di neraka nanti. Nah, oleh karena itu kuncinya adalah kita banyak berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama, Pak. Ya. Jadi kunci daripada seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat, kunci yang pertama adalah ada di dalam dirinya, yaitu memperbanyak zikir dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kemudian yang kedua, yang kedua kata Rasulullah, wa idza tuliya bi baliyatin, apabila seseorang itu ditimpa musibah, ditimpa ujian, ya, qala, lalu dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah kalimat yang akan membuat seseorang merasa bahagia di dunia dan juga di akhirat. Ketika ditimpa musibah, ditimpa bencana, lalu dia mengatakan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, apa sih bencana itu, Pak? Bencana itu, ujian itu sesuatu yang tentunya setiap orang pasti tidak menginginkannya. Betul, Pak? Seseorang tidak ingin mengharapkannya, tapi itu terjadi dalam kehidupannya, itu terjadi dalam dirinya, itu terjadi dalam keluarganya. Seseorang yang begitu amat sangat mencintai putra putrinya, tiba-tiba anaknya yang tercinta tersebut ya meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan bencana dan musibah. Seseorang yang begitu amat sangat mencintai pangkat dan jabatannya, lalu jabatan tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang memiliki kesehatan tiba-tiba diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya baliyah, ya, bencana atau musibah. Tidak ingin, pasti bersedih, ya. Tapi kalau ada orang yang ya tiba-tiba pagi-pagi ada yang ngantri uang, Pak, 100 juta, ini musibah apa yang dipakai kira?
Sedih nggak kira-kira Pak nganterin uang 100 juta? Senang ya Pak ya? Allah, saya dapat musibah pagi-pagi, kenapa ada yang nganterin uang? Enggak, pasti itu nih nikmat. Nah, disinilah artinya seorang yang beriman jika ingin bahagia kehidupan di dunia dan di akhirat, setiap kali menghadapi ujian, musibah, bencana apapun, maka kalimat yang keluar dari lisannya adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini, kita ini lillah, kepunyaan Allah. Ya, wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Anak yang tadi kita sayangi, anak yang tadi kita cintai, punya siapa itu? Punya Allah. Harta yang tadi kita usahakan, hasil jeripayah kita, hasil usaha kita tiba-tiba hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saatnya diambil oleh sang pemilik, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita cari ke sana ke sini tidak ketemu, sedih, sakit, stres, mikirin apa? Barang yang hilang. Mikirin apa? Orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita keluarkan dalam lisan kita kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tentu ini akan meringankan beban kita, ya, perasaan kita, dan muncul kesadaran kita, oh, bahwa apa yang kita punya, apa yang kita miliki, ya, tentu bukan mutlak milik kita. Ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih sebagai manusia biasa, tapi tidak larut dalam kesedihan, tidak lantas memaki, tidak lantas mencaci. Allah tidak adil, Allah tidak sayang. Padahal saya sering ibadah, padahal saya sering ini, tetapi kenapa barang saya hilang? Kenapa motor saya hilang? Udah gitu lagi sholat lagi di masjid, motornya hilang. Tetapi, ya, subhanallah, dengan keimanan yang ada kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu akan. Ini perbedaan Pak antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Menyikapi musibah pasti berbeda Pak. Ada yang marah-marah, ada yang stres, bahkan ada yang sangat gila. Kenapa? Karena tidak tertanam dalam dirinya, dalam jiwanya tadi. Ya, modal yang kedua, wa idza tuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna, ucapan inna lillahi dan wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, daya kita untuk menolak kemaksiatan dan daya kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah fa inna kasratul kalam bi ghairi zikrillah qaswatul qulub. Ya, janganlah kalian banyak berbicara bi ghairi zikrillah, tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Fa inna kasratul kalam, karena sesungguhnya banyak bicara bi ghairi zikrillah, tanpa mengingat Allah, qaswatul qalbi, ini akan membuat hati menjadi keras. Wa inna adan nasi minallahi al-qalbul qasi, sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Jadi kalau kita sering berbicara, ngobrol kesana kesini tanpa zikir kepada Allah, itu akan membuat hati kita menjadi keras. Nah, sementara hati yang keras ini adalah orang yang paling jauh dari Allah. Nah, artinya kebalikannya apa? Kalau kita pengen dekat kepada Allah, otomatis kita harus banyak-banyak berzikir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi. Ya, salah satunya, ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa idza utiya ni'matan, apabila seseorang diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmatan, sebuah nikmat,
qala alhamdulillah rabbil alamin syukran lin nikmah. Dia mengucapkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin syukran lin nikmah ini sebagai bentuk ucapan lisan kita. Ini Pak, jangan pelit. Kita ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sesuatu, nikmat itu apa? Sesuatu yang memang amat sangat kita inginkan dan kita bahagia mendapatkan ya sesuatu tersebut, itu namanya nikmat. Orang yang selama ini tidak punya keturunan, tidak punya anak, tiba-tiba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, itu nikmat. Orang yang selama ini ya pengen bekerja, ya karena aku lelah menjadi pengangguran, tiba-tiba dapat panggilan kerja, itu namanya nikmat, syukran. Maka dia ucapkan alhamdulillah rabbil alamin, terucap dari sana. Nah ini kemudian kata Rasulullah SAW, ahabul kalam ilallahi arba'un. Ya, ada 4 ucapan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala yadurruka bi ayyihinna bada'tu, tidak masalah. Ya, kalian membacanya dari belakang, dari depan, ya. Ini kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, dari Allahu akbar, dari walhamdulillah, apa terbalik kalimat 4 tersebut tidak masalah. Nah itu. Dan kemudian yang keempat, kunci daripada kita ingin bahagia dunia dan akhirat, wa idza tada'a fi syai'in, apabila seseorang setiap kali ya memulai sesuatu pekerjaan yang baik, ya qala bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah kalimat ya bismillahirrahmanirrahim. Mengapa demikian? Oh, Ustaz ini sering baca. Ya itu maksudnya saja, tapi tidak semua orang setiap melakukan kebaikan ini dibaca, betul nggak Pak? Kadang lupa. Mau makan apa? Makan itu perbuatan yang baik atau buruk? Baik. Ya, untuk menjaga kesehatan kita, memperkuat tubuh kita dalam beraktivitas. Tapi saking kita laparnya, ini kita tidak baca. Itu ya. Kemudian ya, seseorang yang akan berhubungan dengan istrinya di malam Jumat ataupun malam-malam lainnya, ini saking apa? Terburu-burunya baca doa apa? Bismillah. Minimal baca bismillah, perbuatan baik. Tapi jangan salah gunakan. Oleh maling, oleh rampok, ya mau maling baca bismillah. Nah, ini keliru, gitu ya. Nah, karena di sini dikatakan apabila seseorang setiap kali ya memulai pekerjaan yang baik, bisyai'in qala bismillahirrahmanirrahim, ya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa demikian? Karena kata Nabi, kullu amrin, ya setiap perbuatan baik, zibalin, ya yang dalamnya ada kebaikan, la yubda'u bihi bihamdillah, tidak diawali dengan memuji kepada Allah, bahwa aqta', maka itu terputus dari apa? Min rahmatillah, dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Artinya apa? Pekerjaan baik yang kita lakukan, yang kita kerjakan, tapi tidak diawali dengan memuji Allah dengan kalimat bismillah, bahwa aqta', maka pekerjaan tersebut ya terputus dari kasih sayang Allah. Tuh, saya ya kita sudah melakukan pekerjaan tapi tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bayar. Nah, bahwa aqta'. Dan yang terakhir, wa idza afrada minhu dzanban, apabila seseorang ya ingin mendapatkan kebahagiaan, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, wa idza rada minhu dzanban, kemudian dia melakukan suatu perbuatan dosa, ay aksara dzanban, ataupun banyak dosa, ya
qala astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lalu dia mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, lagi ngobrol tiba-tiba terbesit atau keluar ucapan menghina, mencaci orang lain, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kemudian lagi di jalan tidak sengaja ya terlintas ya ada lewat perempuan, terlihat astagfirullahaladzim gitu. Astagfirullahaladzim sekali kedua kali ya, astagfirullahaladzim dilihat lagi, nah, jangan ya. Nah, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Ini ya. Jadi inilah kunci. Karena kata Rasulullah, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan ya ala da'ikum dawa'akum, tentang penyakit-penyakit kalian dan obat untuk kalian. Inna da'akum dzunub, karena sesungguhnya obat penyakit kalian itu adalah al-dzunub, ya melakukan dosa-dosa. Wa dawa'akumul istighfar, dan obat bagi kalian adalah istighfar. Kemudian man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja. Allah akan menjadikan baginya setiap kesulitan ya memperoleh jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari setiap kesedihan ya akan mendatangkan kegembiraan, dan dari wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi dengan kita banyak membaca istighfar, tentunya tadi di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa, kita mantapkan istighfar kita. Mungkin selama ini masalah kita tidak selesai-selesai karena banyaknya dosa yang ada pada diri kita, yang belum kita hapuskan, yang belum kita mohon ampun kepada Allah. Maka min kulli dhaiqin makhraja, dari setiap kesempitan, kesulitan, makhraja, ada jalan keluar. Oh, ternyata yang kecil, yang sedang ataupun yang besar, jangan kata umpatan, celaan, hinaan ya, tetapi yang keluar adalah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang ketiga, kuncinya adalah ketika kita diberikan nikmat apapun bentuknya, baik nikmat yang kecil, nikmat yang sedang, bahkan nikmat yang besar, nah, tentu jangan pernah lupa lisan kita untuk mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat ya, apabila kita melakukan suatu pekerjaan di mana pekerjaan tersebut ya ada kebaikan di dalamnya, maka jangan lupa untuk mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, karena itu bentuk pujian kepada Allah. Sebab satu pekerjaan yang tanpa kita mulai dengan pujian kepada Allah, bahwa aktor, maka itu akan terputus dari rahmat Allah. Dan yang terakhir, apabila kita sebagai manusia biasa tentu yang tidak luput dari salah dan dosa, sering melakukan kesalahan ya, kuncinya adalah kita banyak beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah ya, tidak ada yang disebut dengan dosa yang kecil kalau dilakukan secara terus menerus dia akan menjadi besar, dan tidak ada dosa yang besar kalau dibarengi dengan istighfar. Jadi dosa yang besar akan menjadi kecil karena seringnya beristighfar, dan dosa yang kecil akan menjadi besar kalau dilakukan secara terus menerus ya. La saghirata ma'al istiqrar wala kabirata ma'al istighfar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, dan tentunya bagi kita mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah, di dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa ta'ala ala rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma nas'aluka khairan katsiran fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.